Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, hajanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-249. Al-imanu bitanazzuhillahi an kulli naqsin fi taqdirihi. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dalam takdirnya. Apakah itu dalam masalah penciptaan, dalam masalah penetapan syariat, dan seterusnya. Dan tentang masalah ini kita akan bahas menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bitanazzuhillah an yahsula fi mulkihi ma la ya'lam wal yaqinu at-tam bi annahu bi kulli syai'in alim. Yaitu beriman atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Apa yang ada pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin secara sempurna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang perkara-perkara yang gaib dan juga perkara-perkara yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Iya. Apakah itu malam yakun qabla kaunihi? Apakah makhluk-makhluk tersebut sebelum penciptaannya ada ataupun makhluk-makhluk yang ketika penciptaannya atau yang akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Maha tahu atas segala sesuatu, dan ini harus kita yakini, harus kita fahami bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Allah Subhanahu wa taala alimaz zawat wa a'maluha wa ajaluha wa arzaquha wa kullu tafasil ahwaliha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluk-makhluk, apa yang mereka amalkan, apa yang ajal mereka kapan, rizki mereka, dan seluruh tafsil, seluruh perincian tentang keadaan makhluk tersebut Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dikkahu wa jillahu, secara terperinci atau secara gamblang, secara umum. Zahiruhu wa batinuhu. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam sujud, di antara doa sujud apa? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas seluruh dosa-dosaku. Ya Allah, maghfirli dzanbi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Dikkahu wa jillahu, baik secara terperinci ataupun secara umum. Ya, dikkahu wa jillahu, yang terperinci ataupun secara umum. Awwalahu wa akhirahu, yang awal ataupun yang akhir. Ya, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.
wa ghairi dzalika min tafasiri ilmihi allati yajilu anhal wasfu, dan segala hal apakah itu yang terjadi telah lampau, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui secara tafsil, secara terperinci. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang masalah ini sangat banyak. Di antaranya kita akan baca dua ya. Yaitu yang pertama dalam surat At-Talaq ayat 12 dan juga surat At-Taghabun ayat 18. Serta surat Yasin ayat 3 ya sampai 1, surat Yasin ayat 79. Yang pertama surat At-Talaq ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan juga telah menciptakan bumi yang semisal dengannya. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, yatanazzalul amru bainahunna, perkara di antara keduanya telah turun. Allah mengetahui bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, mislahun wa minal ardi mislahun. Kata para ulama, Allah juga telah menciptakan bumi yang semisal dengan langit. Yang semisal apanya? Semisal bilangannya, itu jumlahnya juga 7. Tetapi hakikatnya tentu saja berbeda. Langit lebih luas daripada bumi. Ya. Adapun Allah mengatakan mislahuna hanya fil adat, dalam hal jumlah bilangan saja, itu 7 lapis. Allah menciptakan 7 lapis langit dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan 7 lapis bumi dalam masalah bilangannya saja yang sama. Tapi tentu saja langit lebih luas. Langit lebih luas. Yang syahidnya di dalam ayat ini ya innallaha bikulli wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dalam ayat yang kedua surat At-Taghabun ayat 18 Allah berfirman, Alimul ghaibi wasyahadah al-azizul hakim. Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan alimul ghaib wasyahadah. Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan Allah mengetahui tentang perkara-perkara yang nampak di mata manusia. Adapun kita yang nampak saja kadang-kadang kita nggak tahu. Allah mengetahui ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Adapun kita tidak tahu apa yang terbetik di hati manusia, di orang lain kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Dan juga yang ketiga dalam surat Yasin ayat 79 Allah berfirman, wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Maha mengetahui setiap atau segala penciptaannya atau makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, ini konsekuensi dari Khalik. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala makhluknya. Allah yang menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan kursi, Allah yang menciptakan langit 7 lapis, Allah yang menciptakan manusia, bumi, serta apa yang ada di dalamnya. Jin, malaikat, semuanya, surga, neraka, semua yang Allah yang menciptakan. Dan Allah Maha mengetahui atas segala ciptaannya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, fa amma itsbatu ilmihi wa taqdirihi lil hawadits qabla kauniha fa fil Qur'an wal hadits wal athar ma la yakadu yahsuru bal kullu ma akhbarallahu bihi qabla kaunihi faqad alimahu qabla kaunihi
wa huwa subhanahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu wa qad akhbar bidzalika wan nizau fi hadza ma agulatil qadariyah wa nahwihim. Penetapan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya berkaitan tentang sesuatu yang terjadi sebelum terkejadian, yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi, kita wajib ya mengimaninya, karena hal itu berdasarkan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW dan asar-asar yang banyak dari para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang masalah itu. Allah mengetahui sebelum terjadinya, Allah mengetahui ketika sedang terjadi, Allah juga mengetahui apa yang akan terjadi. Dan hal ini telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perdebatan dengan orang-orang Qadariyah ekstrim pada masa beliau ya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Imam At-Tabari juga mengatakan dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala dzakarahu alla ya'lamu rabb jalla sana'uhu man khalaqa min khalqihi yaqulu kaifa yakhfa 'alaihi khalqahu alladhi khalaqa wa huwa al-latif bi ibadihil khabir bihim wa bi a'malihim. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, alla ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui berkaitan tentang siapa saja, apa saja yang Allah ciptakan. Allah maha lembut dan Allah maha mengetahui. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tapi Allah nggak tahu keadaannya? Iya, Allah pasti lebih tahu tentang penciptaannya. Ya, Allah tidak ada yang tersembunyi baginya tentang penciptaan makhluknya. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala tentang makhluknya. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Lau kana kaifa kana yakun. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Wa nadinu bi anna Allah taala ya'lamu mal ibad amiluna wa ila ma hum sairuna wa anna Allah ya'lamu makana wa ma yakunu wa ma la yakunu wa anna law kana kaifa kana yakunu. Ya, dalam kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kita beragama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaan hamba, apa yang mereka amalkan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui makana, apa yang telah terjadi, wa ma yakun, dan apa yang sedang terjadi, dan apa saja yang tidak akan terjadi atau apa saja yang terjadi yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Ini yang pertama yang wajib kita imani ya. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan Allah tidak mengetahui tentang apa yang akan terjadi, ini sama saja wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua yang wajib kita imani itu Allah Subhanahu wa taala ya, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah melakukan segala sesuatu apa saja yang Allah kehendaki. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya. Berkaitan dengan masalah masyiah, berkaitan dengan masalah apa saja yang Allah kehendaki, Allah akan lakukan. Ya, ini berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, dan pernah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dalam surat At-Takwir ayat 28 dan 29. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul
alamin. Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa annahu masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Mencakup di dalamnya adalah perbuatan dan sifat-sifat orang-orang yang melakukan amalan-amalan di muka bumi. Ya, amalan-amalan di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Iya, ini merupakan sifat fi'liyahnya Allah. Karena ini berkaitan tentang masyiah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menolong orang-orang yang sabar, berkehendak menolong orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Ya, ada sebabnya. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Maka karena mereka ya sabar, karena mereka bertakwa, karena mereka berbuat ihsan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diteguhkan, dikuatkan iman kita, maka ya lakukanlah sebab-sebab tersebut. Ya, kita berusaha untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Dan juga innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar dan seterusnya ya. Ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya aslu hadhil mas'alah an ya'lamal insan anna mazhab ahli sunnati wal jamaah fi hadzal bab wa ghairihi ma dalla alaihi alkitabus sunnah wa kana alaihi sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan wa huwa annallaha khaliqu kulli syai'in anallaha khaliqu kulli syai'in anallaha khaliqu kulli syai'in wa rabbuhu wa malikuhu wa qad dakhala fi dzalika jami'ul a'yanil qa'imah bi anfusiha wa sifatihal qa'imah biha min af'alil ibad wa ghairi af'alil ibad wa nahu subhanahu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun fala yakunu fil wujudi syai'un illa bi masyiatihi wa qudratihi la yamtani'u alaihi syai'un sya'ahu bal huwa qadirun ala kulli syai'in wa la yasha'u syai'an illa wa huwa qadirun alaihi. Dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dasar tentang permasalahan ini bahwasanya kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Apa saja yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Dan ini diyakini dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan ini yang diyakini oleh para sahabat as-sabiqun al-awwalun, baik itu muhajirin maupun ansor, yang mereka mengikuti dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, yaitu meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah adalah Rabb segala sesuatu. Allah adalah Raja, pemilik segala sesuatu tersebut. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan hamba dan apa yang tidak dilakukan hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jika Allah berkehendak maka akan terjadi, apa saja yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Fala yakunu fil wujudi syai'un illa bi masyiatihi. Segala sesuatu yang ada di muka bumi dan alam semesta seluruhnya ya, tentu saja ada dengan kehendak Allah, dengan kemampuan Allah, dan tidak menghalangi segala sesuatu hingga Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Iya, ini wajib kita
imani. Wala yasha'u syai'an illa wa huwa qadirun alaihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak tentang untuk melakukan sesuatu, maka ya kita harus yakini Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka akan terjadi. Maka akan terjadi. Wa ana subhanahu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak melakukan sesuatu, maka akan terjadi. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, senantiasa berdoa dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdoa saya yang menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini kita baca di dalam setiap selesai salat. Setiap selesai salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan dan pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk memberikan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak memberikan sesuatu, maka ya tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ini yang kedua ya, bahwasanya kita meyakini Allah ya melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Ayatnya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala yazlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya sedikit pun juga. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Begitu juga dalam surat Yunus ayat 44, innallaha la yazlimu an-nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun juga, tapi manusia itu sendiri yang berbuat zalim. Iya. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 40, Allah mengatakan innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak berbuat zalim sedikit pun juga. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak ada hamba yang berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikan tersebut. Dan Allah akan memberikan kepada hambanya ajran azima, itu pahala yang sangat besar. Kalau ada seorang hamba ingin berbuat maksiat dan jadi melakukannya, hanya dituliskan satu dosa. Tapi kalau ada seorang hamba melakukan kebaikan ya dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan sampai berlipat-lipat ganda. Sampai berlipat-lipat ganda. Ini menunjukkan bahwasanya bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ya. Dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman untuk dirinya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman ini juga terjadi di antara hambanya. Makanya Allah mengatakan fala tadzalamu, dan janganlah saling menzalimi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan keburukan. Tidak melakukan keburukan. Sebagaimana di dalam doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika hendak doa istiftah, Nabi pernah membaca wal khairu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan laisa ilaik, tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suci dari yang namanya perbuatan buruk. Iya, Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari perbuatan buruk. Itu Allah Subhanahu wa taala
La yataqarrabu bisyarri ilaik. Iya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, maknanya Allah Subhanahu wa taala la yataqarrabu bisyarri ilaik. Iya, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Tidak didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan itu sendiri ya makhluk yang melakukan. Kalau misalnya ada yang mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan. Ingat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, ada yang baik, ada yang jahat di muka bumi ini. Tentu saja ada hikmah yang bisa kita petik, yang kita bisa ambil, ada pelajaran, ada hikmah di dalamnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada hikmah yang sudah kita ketahui, ada hikmah yang tidak atau belum kita ketahui. Tentu saja dunia ini tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Sebagaimana pernah kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Allah menciptakan surga sebagai bentuk rahmatnya. Sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan neraka sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kezaliman dan tidak ada keburukan di dalamnya. Itu sebagai bentuk apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan masyiah kepada hamba juga. Allah memberikan ikhtiariyah kepada hamba. Hamba bisa memilih. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Karena dunia tempat ujian. Silakan pilih. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Alkitab. Allah sudah mengutus para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala sudah menegakkan hujah di muka bumi. Cuma manusianya yang zalim, zalim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita tetap istiqomah di atas sunnah Nabi SAW, di atas akidah yang sahih sampai ajal menjemput, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.